Hmm. Ini deskripsi atau ya deskripsi mengenai martabat manusia sebagai citra Allah. Ini bisa dibaca. Kalau sulit memahami nanti ditanyakan ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Sebenarnya sama dengan yang tadi. Hanya tadi itu unsur-unsurnya, lalu ini deskripsinya ya, deskripsi atau narasinya yang menggabungkan unsur-unsur tadi itu. Nah, ini naluri binatang ya. Kalau binatang itu begini, dia punya perilaku ya. Selalu ingin memangsa. Itu hewan ya. Tapi manusia juga saya kira sama. Kalau diserang ya dibalas juga dengan serangan atau membela diri ya, bukan membalas ya, tapi istilahnya membela diri. Hmm. Ini juga satu contoh video yang menggambarkan bagaimana orang berperilaku negatif terhadap orang lain ya. Harusnya mereka menghargai itu ya. Tapi karena dia kemudian eh, diserang, ya dia membela diri dengan melindungi diri dengan berlari, ya. Nah, kemudian karena begitu bersemangatnya dia ingin melindungi dirinya, ternyata keajaiban terjadi, dia bisa lari. Nah, dia bisa lari. Nah, itu energi positif yang muncul ketika dia mengalami tantangan. Nah, ya, ini nilai yang kita pelajari adalah bagaimana seseorang, nah di satu sisi bagaimana kita menghargai orang lain ya, menghormati, melindungi harkat dan martabat orang lain. Dan orang itu sendiri melindungi dan mempertahankan, membela diri ya. Dan efek dari itu energi positif muncul dan dia bisa. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, seandainya kita mengalami sakit ya, sampai-sampai nggak bisa apa-apa, tapi kita berusaha untuk bangkit dari itu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk keluar dari masalah kita akhirnya bisa juga, tentu dengan bantuan doa. Nah, itu pengalaman saya sendiri sebagai orang yang pernah mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman itu menarik untuk diceritakan, tetapi tidak mungkin saya menceritakan di forum ini karena nanti habis waktunya. Tapi nanti kalau bisa satu dua cerita nanti bisa. Nah, belajar dari film-film tadi dan uraian tadi, kita sebagai manusia hendaknya terus menghayati dan menghidupkan atau menghidupi nilai-nilai ini ya. Nilai-nilai ini sudah sangat jelas diadopsi dari pola hidup Yesus atau karakter hidup Yesus, yaitu cinta kasih, tanggung jawab, merawat, menolong, pemberian terbaik, melindungi, bersikap dan berperilaku mengharmoniskan atau merukunkan, berkorban, berbagi dan seterusnya. Banyak nilai. Nah, bagaimana kita memperjuangkan keluhuran martabat kita sebagai citra Allah? Ya, ini caranya. Nanti bisa dibaca karena ini mudah.
ini apa istilahnya, dalam proses mengembangkan dan memelihara martabat manusia ada hal-hal yang mempunyai pengaruh negatif, yaitu setan. Setan itu selalu mengganggu dan menggoda agar kita bertentangan dengan Allah. Dosa, kegelapan, hidup oleh daging. Padahal kita harusnya kita selalu setia, taat, dan mengikuti kehendak Allah, terus mengupayakan pengudusan diri kita, mengupayakan kerajaan Allah tercipta di dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, gereja kita, lalu hidup oleh Roh. Ini aksi sosial terhadap martabat manusia. Nah, ini membentuk forum perlindungan martabat manusia, LSM, untuk melindungi martabat, gerakan-gerakan moral memberantas pelanggaran martabat, karya-karya sosial karitatif, ya. Lalu kita diharapkan juga menjadi makhluk-makhluk yang berdoa, makhluk-makhluk pencinta, makhluk-makhluk pembangun. Dan seterusnya. Nah, habis. Di materi kita yang pertama selesai, nanti saya kirim materi yang berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pas 16.40. Nah, untuk ke depan, kalau Anda mau bertanya, disela aja ya, diinterupsi ya. Nanti saya juga akan berusaha untuk, misalnya sambil ini saya sambil berdialog. Ya. Tapi tadi karena kita sudah mulai dengan kenalan, jadi saya agak ngebut dalam tema pertama supaya tema pertama ini selesai pada hari ini. Memang ini tidak harus dijelaskan, tapi saya kira Anda sebagai mahasiswa sudah bisa membaca, mencernanya sendiri, mengolahnya sendiri, memahaminya sendiri, sampai kemudian menghayatinya sendiri. Dan syukur-syukur bisa melaksanakan atau mengamalkannya. Begitu, terima kasih, dan saya beri kesempatan 1 menit kalau ada. Atau ada usul, ada saran. Kalau nggak ada yang mau saya sampaikan. Pertama, kebiasaan, masih 10 menit lagi. Kebiasaan saya di tahun-tahun sebelumnya, itu selalu kuliah di jam 11:30 sampai jam 13:20. Tapi karena ini sudah di aplikasinya sudah diset 15 sampai 16:40. Sekarang pertanyaan saya, tapi kalau kita ubah berarti ubah aplikasi juga. Pertanyaan saya, teman-teman ada yang berhalangan nggak kuliah di jam ini? Ada mata kuliah yang lain nggak? Karena sering terjadi ada tumburan dengan mata kuliah lain. Makanya dulu diambil solusi jam 11:30 atau jam 11:20 sampai dengan jam 13:10 atau 13:20. Itu saat-saat teman-teman kita Muslim sholat, sehingga tidak ada gangguan tidak ada tabrakan dengan mata kuliah yang lain. Kalau misalnya ada, nanti di WA saja, tapi kalau hanya 1-2 orang ya kita tidak bisa mengeneralisir ya. Kalau tetap dengan jam ini juga saya tidak masalah. Saya tergantung Anda semua. Begitu. Kemudian mengenai sistemnya. Hari ini kita daring ya. Kalau minggu depan saya pertemuan langsung bisa nggak? Atau kita daring sampai 50% baru tatap muka 50% bagaimana? Tapi saya lebih memilih, sebenarnya saya ingin tatap muka hari ini sampai dengan
50% tatap muka, baru daring. Mengapa saya mau ambil cara itu? Karena nanti di sekitar bulan November, Oktober, November itu bulan-bulan yang kemungkinan curah hujannya tinggi. Sehingga bagi saya agak lumayan, tapi saya tidak masalah kalau memang harus begitu ya. Walaupun hujan saya datang di kampus. Saya tinggal di Pangkal Pinang, ke Balun Ijuk ya cukup jauh tapi bisa ditempuh. Nah, mungkin minggu depan saya pakai pola tatap muka kalau cuacanya cerah, ya. Atau kita bisa fleksibel, misalnya kalau cerah saya masuk, kalau tidak cerah daring, juga bisa begitu caranya. Oke, begitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Selamat sore. Oke, Pak. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Nah, Terima kasih, Pak. ya, silakan di Terima lift. Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak, ya, izin. silakan. Silakan tinggalkan, soalnya komputer ini tetap hidup.